Di mana batas alam semesta? Apakah ada ujungnya? Bayangkan kamu sedang berdiri di sebuah tempat yang benar-benar kosong. Tidak ada planet, tidak ada bintang, tidak ada galaksi, hanya ruang yang sangat luas dan gelap. Lalu kamu mulai bertanya satu hal yang mungkin pernah muncul di pikiran banyak orang. Di mana sebenarnya batas alam semesta? Apakah alam semesta memiliki ujung seperti dinding raksasa yang tiba-tiba menghentikan perjalanan kita? Atau justru alam semesta tidak memiliki batas sama sekali? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya membawa kita ke salah satu misteri terbesar dalam ilmu pengetahuan. Manusia sejak ribuan tahun lalu selalu mencoba memahami bentuk alam semesta. Pada masa kuno, banyak orang percaya bahwa langit adalah semacam kubah raksasa yang menutupi bumi. Di balik kubah itu dianggap tidak ada apa-apa. Namun ketika teleskop mulai ditemukan dan astronom mulai mengamati langit lebih dalam, kita menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bintang yang terlihat di langit malam ternyata hanyalah sebagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bintang-bintang itu berada dalam sebuah galaksi yang kita sebut galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi ini saja terdapat sekitar ratusan miliar bintang, dan matahari hanyalah satu di antara miliaran bintang tersebut. Tetapi kejutan sebenarnya muncul ketika para ilmuwan menyadari bahwa galaksi kita bukan satu-satunya. Di luar sana terdapat miliaran, bahkan mungkin triliunan galaksi lain yang tersebar di seluruh alam semesta. Setiap galaksi memiliki ratusan miliar bintang. Setiap bintang bisa memiliki planet, dan semua itu berada dalam ruang yang tampaknya tidak ada habisnya. Lalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Jika alam semesta memiliki begitu banyak galaksi, sampai di mana semua ini berakhir? Apakah jika kita terus berjalan ke satu arah, kita akhirnya akan mencapai sebuah batas? Untuk menjawabnya, kita harus memahami satu fakta penting tentang alam semesta. Alam semesta tidak diam. Alam semesta terus mengembang. Pada tahun 1929, seorang astronom bernama Edwin Hubble menemukan sesuatu yang luar biasa. Ia menyadari bahwa hampir semua galaksi tampak bergerak menjauh dari kita. Semakin jauh sebuah galaksi dari bumi, semakin cepat ia bergerak menjauh. Penemuan ini menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang, seperti balon yang terus ditiup. Bayangkan, kamu menggambar banyak titik di permukaan sebuah balon. Titik-titik itu mewakili galaksi. Ketika balon ditiup dan membesar, semua titik akan saling menjauh. Tidak ada titik yang menjadi pusat. Semua titik terlihat menjauh dari titik lainnya. Begitulah kira-kira cara alam semesta mengembang. Karena alam semesta terus mengembang, batasnya menjadi sesuatu yang sangat sulit dibayangkan. Jika kita mencoba pergi ke arah tertentu dengan pesawat luar angkasa super cepat, ruang di depan kita justru terus bertambah luas. Seolah-olah garis finishnya selalu menjauh. Tetapi para ilmuwan tetap mencoba menghitung seberapa besar alam semesta yang bisa kita lihat. Bagian ini disebut alam semesta teramati. Ukuran alam semesta teramati diperkirakan memiliki diameter sekitar 93 miliar tahun cahaya. Angka ini terdengar mustahil besar. 1 tahun cahaya saja adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. Cahaya bergerak sekitar 300.000 km setiap detik. Artinya, dalam 1 detik cahaya bisa mengelilingi bumi lebih dari 7 kali. Sekarang bayangkan jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun. Lalu kalikan dengan puluhan miliar. Itulah ukuran bagian alam semesta yang dapat kita lihat saat ini. Namun, ini bukan berarti alam semesta berhenti di sana. Alam semesta mungkin jauh lebih besar dari yang bisa kita amati. Bahkan, beberapa ilmuwan menduga alam semesta bisa jadi tidak memiliki batas sama sekali. Konsep ini sulit dipahami oleh otak manusia. Kita terbiasa hidup di dunia yang memiliki batas. Laut memiliki pantai, negara memiliki perbatasan, ruangan memiliki dinding, tetapi alam semesta mungkin tidak bekerja seperti itu. Ada sebuah analogi menarik yang sering digunakan oleh para kosmolog. Bayangkan, seekor semut berjalan di permukaan sebuah bola besar. Semut itu bisa berjalan ke segala arah tanpa pernah menemukan ujung. Dari sudut pandang semut, permukaan bola tampak seperti bidang yang tidak memiliki batas. Padahal sebenarnya, permukaan itu memiliki bentuk melengkung. Beberapa ilmuwan percaya, alam semesta mungkin memiliki sifat yang mirip. Ia bisa saja terbatas, tetapi tidak memiliki ujung. Artinya jika kamu bisa bepergian sangat jauh dalam satu arah,
Suatu hari, kamu mungkin kembali ke tempat awal tanpa pernah menemukan dinding alam semesta. Namun, ini hanya salah satu kemungkinan. Ada juga kemungkinan lain, yang bahkan lebih aneh. Alam semesta mungkin benar-benar tak terbatas. Tidak ada tepi, tidak ada ujung, tidak ada akhir. Ruang bisa terus berlanjut selamanya. Jika itu benar, maka jumlah galaksi bisa jadi tidak terbatas. Di suatu tempat yang sangat jauh, mungkin ada galaksi lain yang persis seperti galaksi kita. Mungkin ada planet yang mirip bumi. Bahkan mungkin ada seseorang yang sangat mirip dengan kamu, yang sedang menanyakan pertanyaan yang sama. Semua kemungkinan itu muncul dari satu ide sederhana, bahwa alam semesta mungkin jauh lebih besar dari yang mampu kita bayangkan. Tetapi pertanyaan tentang batas alam semesta masih menjadi misteri besar dalam kosmologi. Para ilmuwan terus mencoba mencari petunjuk melalui pengamatan radiasi kosmik, peta galaksi, dan model matematika yang sangat kompleks. Setiap tahun teleskop baru dibangun untuk melihat lebih jauh ke dalam ruang angkasa. Salah satunya adalah teleskop luar angkasa, James Webb Space Telescope, yang mampu melihat cahaya dari galaksi yang terbentuk sangat awal setelah kelahiran alam semesta. Semakin jauh kita melihat keluar angkasa, semakin jauh kita melihat ke masa lalu, karena cahaya membutuhkan waktu untuk mencapai kita. Artinya, ketika kita melihat galaksi yang berjarak miliaran tahun cahaya, kita sebenarnya melihat alam semesta seperti miliaran tahun yang lalu. Ini seperti mesin waktu kosmik yang memungkinkan kita mempelajari sejarah alam semesta. Namun bahkan, dengan teknologi tercanggih sekalipun, ada batas yang tidak bisa kita lewati. Batas itu disebut horizon kosmik. Di luar horizon ini, cahaya belum sempat mencapai kita sejak awal alam semesta. Artinya, ada bagian alam semesta yang mungkin ada, tetapi tidak akan pernah bisa kita lihat. Bayangkan sebuah samudra yang sangat luas, di mana kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari permukaannya. Sisanya tersembunyi di balik cakrawala. Itulah posisi kita di alam semesta. Kita hidup di sebuah titik kecil, di dalam ruang yang luar biasa besar. Dan mungkin kita hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Jadi, apakah alam semesta memiliki ujung? Jawabannya sampai hari ini masih belum pasti. Alam semesta bisa saja terbatas tetapi tanpa tepi. Atau mungkin benar-benar tak terbatas. Yang jelas, satu hal pasti. Semakin kita mempelajari alam semesta, semakin kita menyadari betapa kecilnya tempat kita di dalamnya. Namun, justru disitulah letak keindahannya. Di tengah ruang yang sangat luas dan misterius ini, manusia kecil di sebuah planet biru mampu bertanya, berpikir, dan mencoba memahami semuanya. Dan mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan jawaban yang selama ini kita cari. Sampai saat itu tiba, alam semesta akan tetap menjadi teka-teki terbesar yang pernah ada. Namun bagi sebagian orang, misteri alam semesta tidak hanya dipandang melalui teleskop dan rumus matematika. Dalam ajaran Islam, alam semesta bukan sekadar kumpulan galaksi yang terbentuk secara acak. Ia adalah ciptaan yang memiliki tujuan dan tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta. Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk memperhatikan langit dan seluruh isinya. Allah berfirman bahwa Dia meninggikan langit tanpa tiang yang dapat kita lihat dan menjadikannya penuh dengan tanda bagi orang yang mau berpikir. Ketika para ilmuwan menemukan bahwa alam semesta sangat luas, penuh galaksi, dan terus mengembang, banyak orang melihatnya sebagai pengingat bahwa kekuasaan Tuhan jauh melampaui kemampuan manusia untuk membayangkannya. Jika manusia saja membutuhkan teknologi luar biasa untuk melihat sebagian kecil alam semesta, maka betapa agungnya kekuatan yang menciptakan semuanya. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Ayat ini mengingatkan bahwa alam semesta yang sangat luas ini bukan hanya objek untuk diteliti, tetapi juga tanda kebesaran Allah bagi mereka yang merenung. Bagi seorang Muslim, mempelajari kosmos bukan hanya perjalanan ilmiah, tetapi juga perjalanan spiritual. Setiap galaksi, setiap bintang, dan setiap hukum fisika bisa menjadi pengingat bahwa alam semesta tidak hadir tanpa makna. Semakin jauh manusia menatap langit, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan mungkin, di balik semua misteri itu, ada satu pesan sederhana, bahwa alam semesta yang begitu luas ini adalah tanda kebesaran Sang Pencipta, dan manusia diberi kemampuan untuk berpikir
agar dapat menyadarinya. Jadi, ketika kita bertanya di mana batas alam semesta, mungkin pertanyaan yang sama pentingnya adalah ini. Apa yang ingin kita pelajari dari keajaiban yang begitu besar ini? Karena bisa jadi, semakin jauh kita memahami alam semesta, semakin dekat kita memahami kebesaran Tuhan yang menciptakannya.